Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, pengurus Ikatan Alumni Semansa 2000 dalam acara podcast Ngobras 2000. Ngobrol bareng alumni Semansa 2000 dan kali ini sangat spesial sekali kita berada di sebuah pesawahan dengan background yang banyak sekali ternak-ternak domba. Siapa dia yang udah kita undang? Tentunya sangat spesial yaitu Kang Taufik Agus Hidayat. Atur nih. Selamat datang Wilujeng Sonten, Komandan. Tapi ngomong-ngomong salah. Harusnya? Harusnya saya yang ngundang. Oh iya, benar. Nggak apa-apa lah. Anggap aja tamu yang Di diundang. podcastnya diundang. Oke, jadi gini. Ini adalah rekan kita, alumni 2000, yang kebetulan yang kita tahu sebetulnya beliau ada sebagai pejabat TNI, tapi kayaknya dia punya hobi tersendiri, yaitu beternak domba. Kita tanya saja langsung, jangan lama-lama lagi. Kang Opik, gimana nih sejarahnya? Kok bisa Kang Opik ada di saung gitu kan? Ayah dudukui gitu kan? Terus ada dengar suara-suara domba. Ini gimana ceritanya nih? Tapi sebelum ke yang sekarang, pasti ada yang penasaran dulu. Cerita dulu dong sedikit. Kang Opik tuh selepas SMA kemana dulu? Yang katanya sekarang pernah jadi supirnya helikopter. Gimana Kang? Nanti berarti sejarahnya nanti ya. Sejarah, boleh. Jadi kita perkenalan dulu. Memang dulu setelah keluar dari SMA, saya menghilang dulu nih 3 tahun. Sekolah di, kalau sekarang mah Bapak Aing tuh ke barak sini kan. Di barak. Tapi bukan karena bandel kan, ke barak dia cuma kan. Memang kebetulan dari 5 orang yang daftar, saya yang terpanggil sampai ke pusat. Wah, mantap. Tahun 2000. Tahun 2000, setelah lulus langsung. Nah, itu saya di Akademi Angkatan Udara. Dan di Akademi Angkatan Udara lulus 2003, setelah itu seleksi lagi sebagai pilot TNI AU dan alhamdulillah masuk di sekolah penerbang, lulus tahun 2005. 2005 baru penempatan pertama di Lanut Surya Dharma, di Skadron 7 di Kalijati. Kalijati itu Kabupaten Subang ya? Ya. Itu memang cita-cita sejak kecil pengen ngapung, hiber, atau gimana? Enggak, dulunya cita-cita pokoknya ABRI lah. ABRI? Tapi bahkan sempat berubah kan. Dari SD mah biasa kan pengennya kayak tentara gitu kan. SMP berubah lagi, SMA pengen jadi pemain bola gitu kan. Tapi begitu lulus ternyata jadi tentara. Dan dulunya juga saya tanpa tidak diketahui sama orang tua. Oh, Bapak Ibu tidak tahu? Tidak tahu awalnya. Tahu sukses ya? Tahu-tahu tuh setelah ada kan kontrak mati tuh, harus ada tanda tangan orang tua, baru saya bilang. Jadi surprise waktu itu Bapak Ibu gimana kesannya? Senang, bahagia, atau justru kurang, atau ya gimana gitu? Pengennya sih kuliah ya waktu itu. Tapi saya juga akhirnya sempat ke Bandung juga, udah daftar dulu mah apa tuh? UMPTN ya? UMPTN. Saya udah di Bandung, udah daftar ulang, udah tinggal hari berikutnya UMPTN, tapi ternyata ada panggilan untuk Pantohir. Akhirnya saya nelpon ke sini ke Bapak, ini saya mau fokus di Pantohir aja, masuk Akademi TNI. Jadi tidak ikut UMPTN. Akhirnya menyerahkan ke saya pilihan itu mah katanya. Kalau memang udah fokus ke situ ya silakan. Keren guys, menghilangnya Kang Opik itu langsung jadi penerbang. Ini jadi kebanggaan kita semua. Ada salah satu rekan kita yang memang sampai saat ini sukses menjadi, sekarang berarti posisinya menjadi Danlanut di Wirya Dinata Tasik Malaya. Semoga sukses selalu. Tapi hari ini kedatangan kita ke sini bukan ke situ sebetulnya. Karena yang saya tahu katanya Kang Opik hobi beternak ya. Beternak ini memang basic dari dulu atau memang ada darah daging yang dari itu diturunkan oleh orang tua atau seperti apa?
Ini sejarahnya panjang sih sebenarnya. Dari SMA bukan tiba-tiba saya hobi ternak. Tapi memang dari SMA saya udah berternak. Sok ngarit berarti dulu teh. Kalau dulu saya nggak kebagian ngarit, kalau dulu kebagian ngangon. Ngangon. Waktu SMA ngangon. SMA itu pulang kalau ini ngangon masih punya 25 ekoran lah kalau bapak tuh. Apalun teh kabogoh baheula Pak Opik sok ngangon gitu Kang Opik gitu. Enggak ya pasti jemputnya. Karena gengsi dong di zaman dulu SMA 1 ada yang ngangon tapi keren sekali akhirnya sukses. Tapi dulu mah memang saya sama kakak itu sama. Kalau ke sekolah itu uang jajannya berupa telur bebek. Hasil ngangon. Iya, jadi telur bebek kalau bebek nggak diangon, dia dipelihara. Jadi saya sama kakak itu pakai rantang biasa. Bawa telur bebek. Dijual kemana? Dijual ke warung yang dekat SMP 2 itu. Nah, saya dapat uang dari situ, itu untuk uang jajan saya. Luar biasa, perjuangan yang sangat mengharukan dan Terus tentunya kalau sukses. domba itu investasi kakak saya. Kalau saya alhamdulillah masuk Akademi Angkatan Udara itu tidak bayar ya. Istilahnya itu tidak ada uang, bahkan saya dapat uang saku alhamdulillah. Tapi kan kalau kakak yang nomor 1, nomor 2 masih kuliah. Itu kalau mengandalkan gaji seorang PNS, kan bapak guru, ibu guru. Bapak guru itu. Nah itu kalau buat kuliah tanpa domba kayaknya sih berat. Jadi yang menyelamatkan itu justru domba itu. Begitu butuh transferan, kakak domba jual. Jadi seperti itu. Jadi sangat Jadi kenapa sekarang saya sudah sudah jadi komandan Lanut masih tetap berternak? Karena sejarahnya seperti itu dan saya juga pengen mengikuti jejak orang tua bahwa bagus. ada selain pekerjaan itu bisa hobi tapi sekaligus yang ketahanan keluarga gitu loh. Oke, jas merah berarti ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ini sudah dibuktikan oleh Kang Opik. Dulunya sok ngarit, sok ngangon. Meskipun dia sekarang saat ini sudah menjadi pejabat tinggi di TNI, tapi tetaplah hobinya tidak pernah lupa. Tapi ngomong-ngomong, kalau di pesawat ini kan enaknya sambil minum dogan gitu kan, Wah. suguhan gitu. Katanya Kang Opik punya karyawan yang katanya teman-teman sama-sama teman SMA juga ya, yang ngurus domba katanya. Yang Bener nggak ngurus sih? Kita sambut Mamai Setiadi. Oke. Sampurasun. Wah, minuman khas ini. Ini kasihkannya kepada yang Buat saya atau buat komandan ini? Berdua aja. Oke, boleh. Kita simpan dulu ya. Kang Mamai. Kang Mamai. Saking terpesonanya nih dengan kedatangan karyawan Kang Opik ini. Kang Mamai ini katanya, Teh Mamai katanya ini dulu dia sempat ngangon, jual telur bebek gitu untuk bekal sekolah. Akhirnya sampai tinggi lah sekarang sudah punya jabatan, tapi dia tetap tidak lupa gitu, tetap sederhana seperti ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebetulnya mungkin yang mau ditanyakan dulu waktu SMA-nya kayak gimana gitu. Oh, sejarah dulu berarti. maksudnya gimana SMA? Waktu SMA-nya gimana? SMA-nya mungkin kan kalau TNI kan disiplin ya. Nah waktu SMA itu sama nggak gitu udah biasa disiplin waktu di SMA. Sambil minum boleh ya? gitu. Oh, minum. Terus lanjutkan ya, Mai. Nah, sok nggak waktu masuk ke TNI itu kayak aduh rewas dah biasana kan disiplinnya beda lah gitu. Gitu gimana nih waktu SMA-nya gitu. Jadi sebenarnya beda 180 derajat Oh, ya gitu? antara SMA saya dengan dunia sekarang. Kalau biasanya itu yang masuk TNI itu orang yang suka pramuka, Nah, orang yang paskibra. suka paskibra. Saya justru tidak dua-duanya. Malah saya itu aktifnya di olahraga. Iya. Voli, sepak bola, terus saya juga pernah juara 1 LLA sekota Cirebon, Sumedang dan Bandung. Nggak percaya kan? Nggak percaya. Saya 5 orang yang bukan pramuka, bukan paskibra, bukan PMR, bukan apa-apa, tapi saya olahraga semua, olahragawan semua, juara 1 dan jadi Itu waktu SMA. kelas. Dan saya mewakili SMA 1 ke SMA 2 Bandung, se-Jawa Barat. Itu yang dikirim oleh sekolah bukan anak pramuka, bukan paskibra, tapi saya berlima yang suka. Siapa aja tuh yang berlima? Masih ingat nggak? Saya, Ferry, Taufik Hidayat, Duci, terus Dian, Tunge, sama
Roni Basuni. Berarti anak-anak kelas 25 semua ya kalau nggak Ya, salah? makanya disebutnya Pandawa 5. Eh, Pandawa 5 itu saya yang tengah biasanya. Oh iya iya iya. komandannya dulu, Boleh, sekarang jadi ada yang komandan mau tanyakan lagi? Nah tadi kan ngedenger juga kan dulu pernah istilahnya memiliki pengalaman ngangon domba. Nah sekarang jadi peternak domba ya, dari ngangon jadi peternak gitu. Itu karena ada ikatan emosional dengan domba atau melihat peluang bisnis gitu. Kan sekarang mau kurban nih. Nah, Gimana tuh? atau Kalau peluang bisnis gitu atau apa? kita tanya ke dombanya yuk. Oke, kita langsung sampai ke domanya ya. Tapi gini deh, Dombanya Man. udah banyak ini. Sebelum menuju ke domba, jangan lupa ya, acara ini disponsori oleh tentunya Papa Cookies. Ini salah satu produk yang rekan kita kebetulan kerja di sini dan tentunya tetap ada Gang Sandra 2000. Oke, kita Ya. nonton domba langsung. Ya. Kita Oke. survei langsung domanya seperti apa. Dan rumah dombanya juga keren. Oh, keren. Oke. Oke. Kang Yudi, sekarang kita ada di peternakannya punya Kang Taufik nih. Silakan Keren lihat ini, ya. kayak hotel, kandang domanya luar biasa, Taufik. Ini- Boleh masuk, Kak? Ini milenial ya. Jadi kandang Desainnya. dombanya memang kandang domba yang kekinian. Iya. Oh. Dan ini bukan hanya kandang domba, ini ada kotoran hewan yang di ini Oh, iya, iya, untuk iya, iya. dipisahkan. Jadi nggak tradisional. Keren ya. Ini bikin sendiri atau beli, Pak? Kang? Ada ininya, ada yang Ada yang beli. desainnya gitu ya. Kalau sendiri nggak keluar, Iya, nggak apa bisa. Ada insinyurnya Apa sih mungkin. yang nggak bisa buat komandan ini? Gitu kan? Atau bisa yang ngurus domba itu ada istrinya. Oh, istrinya? Istrinya mana istrinya? Bisa dipanggil. Jadi ini alumni, keluarga alumni juga. Oh, iya, ini juga ya. Wah, keren. Bos domba berarti ini juga ya. Ininya, manajemennya. Manajemen. Boleh dong, pengen lihat-lihat? Ayo, ayo. Boleh, ayo. Jadi ini domba itu di sini ada sistemnya. Ini domba itu domba garutan kalau yang sini. Karena ada di Sunda mah katanya kalau nggak ada tanduknya nggak mantap. Beda dengan yang di Jawa atau di Australia kan tanpa tanduk. Kalau ini memang bibitnya bibit unggul Garut, domba Garut. Jadi memang digemukan ya, penggemukan masuknya ya, atau gimana? Kalau ini breeding gitu. Oh, breeding. Jadi breeding itu kita dari jantan unggul dengan betina yang unggul mengharapkan anaknya itu nanti unggul juga. Nah, anaknya ini yang menjadi istilahnya itu yang bisa dijual nantinya. Anaknya berarti yang dijual. Anaknya. Bu, modal berapa ini? Coba ada info dong. Kalau modalnya itu nanti bisa ditanyakan di kolom komentar katanya. Biar yang lain itu penasaran. Penasaran. Yang pengen kolom komentar. Nanti kita DM ya. Tapi kalau ada rekan-rekan yang ingin mengikuti jejak seperti ini, boleh ya nanti menjadi Oh, sangat mentor boleh rekan-rekan nanti. ya? Oke, jadi ini belanjanya dari Garut. Dari Tasik kalau yang ini. Oh, dari Tapi Tasik. namanya domba Garut. Oke. Terus cara ini nge-manage siapa yang sanu ngarit? Nah, Kan ini juga ada. tukang ngarit kan? Ada ini juga. Awalnya kan saya yang pertama itu kapasitas 100 itu mau bangun sini, ternyata tidak ada yang ngarit. Akhirnya saya bangun di Tasik. Yang di Tasik juga sekarang ada kita kapasitas 500. Nah, cuman masih terisi 150 Luar ekor. biasa ini bos domba banget ini. Iya. Oke, ada yang mau tanya? Ini prospeknya juga bagus, Bagus. kalau domba itu ya. Selain misalnya sekarang mau kurban nih. Nah selain kurban ini nyuplai ke restoran lagi atau kemana? Kalau yang di sini karena breeding, kita akan fokus ke populasi dulu. Kita Populasi. banyakin dulu indukan-indukannya sehingga menghasilkan anakan yang banyak. Ini kandang ukuran berapa untuk kapasitas berapa domba? Ini ukuran 10 kali 5, ini 50 ekor kapasitasnya. 50 ekor. Jadi kalau yang di Tasik itu sudah ada yang mitra dengan sasarannya. Jadi Memang- ini memang khusus indukan ya Ah, nantinya. kalau yang di Tasik ada yang khusus fattening kurban itu 30 jantan yang memang sudah masuk syariat ya. Kalau ini Siap. ada jantannya nggak atau Kalau jantannya hanya untuk pejantan, pamacak lah kalau itu. Iya, Itu ada iya. 3. terus yang ini bisa hamil gimana ceritanya? Kan ada jantannya. Ada pamacak. Oh, bapaknya khusus terpisah ya? Terpisah. Berarti ini domba betina semua teman-teman. Di karantina Di itu karantina. gitu. Sebenarnya bisa di koloni, cuman karena agresif takut rubuh ini kandangnya nih. Yang namanya jalu itu pasti selalu agresif ya. Iya, iya, bener. Terus Ada tadi yang- kan nanya yang ngarit ya. Nah, saya teruskan lagi ini. Kalau yang ini tanpa ngarit. Jadi anak muda milenial kalau mau konsepnya begini, tanpa ngarit. Iya. Jadi makanya apa? Pakannya. Pakannya itu complete fit.
Konflik fit. Ya, di silase, di fermentasi. Jadi kalau mau ini nih saya lihatkan. Mana ada contohnya nggak? Oke deh, masuk, boleh. Nah, Keren. ini kita taruh di drum-drum yang tadi itu. Nah, Nah, ini kalau yang mau dikasih pakan kan ini. Jadi sebenarnya kalau sekarang ada yang mau nernak domba, alasannya nggak Nggak ada rumput Nggak ada misalkan, rumput atau nggak mau ada ngarit. rumput, heeh. sekarang udah bisa tanpa ini ngarit harus dicek nih, dimakan nggak sama domba? Coba lihat. dimakan. Oh iya, dimakan ya. Ini alumni 2000 memang udah alumni milenial ya, jadi nggak usah pakai rumput, nggak usah. Ini udah cari modern yang lain. banget Jadi dari ibu manajemen tinggal beli pakan, sendiri gitu aja, nggak sibuk-sibuk ya. Ini kandangnya udah bersih, bagus, terus nggak terlalu bau gitu ya. Iya. Karena tiap hari ini dibersihkan. Bersihkan. Terus kotorannya juga. Kalau orang bilang kalau bisnis domba itu adalah investasi jangka panjang. Jangka panjang. Tetapi ada yang bisnis pasti itu adalah kotoran hewannya. Makanya kotoran hewan ini dibagi antara kencing dengan kohenya itu. Jadi di sana tuh di ujung ada jeligen-jeligen itu tuh itunya penampungan. Jadi Nggak dibuang sembarangan. buang itu justru komoditas itu. Iya, betul betul. Itu Sampai bisa dijual kotorannya berarti? pun bisa. Itu bisa dijual. Bonus ini untuk manajemen Iya, iya. nih, buat pesen paket tuh. Dan kita juga mudah-mudahan terwujud ya nanti. Di sini ada integrated zero waste farming. Artinya apa tuh? Yes, Apa? keren Terjemahin banget dong. tuh. Aku bahasa Inggris. Ini anak bahasa nih soalnya. Jadi pertanian yang terpadu, Terintegrasi, ya. terintegrasi. Terintegrasi. Terintegrasinya di mana? Kita punya ternak, punya kotoran hewan ini kita jadikan pupuk. Kita punya azola. Azola itu pakan yang protein tinggi untuk ternak. Domba bisa, ikan bisa, ayam bisa, bebek bisa, mentok bisa. Dan itu nanti jadi pakan, setelah jadi pakan dapat cuan. Iya. Jadi semuanya zero waste, tidak Jadi ada pasti nggak ada limbah. nggak ada yang mubazir, semua kepake Meskipun gitu. dia udah terbang tinggi, tetap aja di bawah main. Karena di bawah cuan semua. Tuan semua. Tapi boleh ya nanti kalau ada rekan-rekan alumni yang main ke sini sekedar lihat-lihat atau ikut berbisnis. Justru ke depannya saya pengen dari alumni itu datang ke sini itu untuk mengelola, membantu saya untuk mengelola ini jadi eduwisata. Mantap peluang Iya, bisnis iya, nih betul, buat para Jadi kalau pengurus ya. mau itu di sini memang ada keindahan alam berupa sungai, terus ada terasering dari apa tuh dari sawah, terus ada tebingnya. Nah, itu merupakan Iya. potensi wisata. Terus bisa kalau memang ini nanti terwujud, selain ada domba, kita ada peternakan ayam, bebek, terus bisa anak-anak kecil itu bisa nyemplung ke kolam iya, iya. ngambil ikan. Jadi belajar dari alam lah ya. Saya harapannya manajemennya dari alumni. Ada Itu pertanyaan sedikit buat ibu manajemen, Bu. Kan di kantornya gagah gitu ya. Terus sampai ke sini malu nggak gitu? Ada perasaan malu nggak? Suaminya di kantor gagah, di sini Sekarang ngurus domba. ngurus domba gitu. Di kantor juga saya sama. Ngurus domba juga. Jadi kalau kedinasan kita kan selaku TNI itu ada mendukung ketahanan pangan. Di mana ketahanan Iya, pangan betul, itu betul. adalah poin 2 dari Astacita Presiden kita. Wah, keren. Jadi memang ketahanan pangan ini menjadi program nasional. Jadi saya pun harus selain memang hobi, Iya. saya juga ini dalam rangka mendukung program nasional. Iya, Jadi iya, iya, keren. Ini terintegrasi lagi. Memang suami Iya sukses sih. itu atas dukungan istri yang memang harus Terintegrasi. Keren ini berarti. Alumni, Alumni. Semansa dua-duanya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Coba. Ya mungkin nanti dari Semansa juga bisa jadi ada studi apa gitu ya, mahasiswa-siswanya ke Ya sini kalau gitu ya. alumni mah mau kesini cuma ngopi-ngopi doang, terus di atas sambil Keren. pinggir balong mah Kita ayo sering-sering lah. ya ke sini. Boleh ya, Bu ya? Boleh dong. Oke. Ya, Berarti ini sekarang ada populasi berapa? Baru 38. 38 dalam jangka waktu setahun jadi berapa estimasi? Setahun bisa di 75-an lah kalau. Berarti dua kali dua lipat kali. dong. Keren.
Keren Komandan, terima kasih atas waktunya Ibu. Manajemen terima kasih. Ini tuh ngomong karyawan atau apa sih? Terus ada yang mau tanya lagi nggak? Mumpung ketemu. Udah, sebenarnya saya tertarik dengan Manajemen sama masa depan gitu. kayaknya. Oh, yes, manajemen masa depan. Kalau bisa manage yang buat apa? Edu wisata. Maksudnya edu wisatanya Edu itu. wisata ya. Iya. Oke, mungkin kita kembangkan nanti ya dengan para rekan-rekan alumni guys. Jadi Ada ini peluang Komandan yang kita bagus ini ya. ternyata memberikan peluang buat kita semua yang memang mau ikut berbisnis di peternakan ini. Jadi nanti ngobrolnya bisa diperpanjang. Tentunya kapan saja bisa datang ke sini ya. Boleh ya, Komandan ya? Boleh. Mau kemitraan juga bisa. Mantap. Oke, kita kembali dong ke tempat yang tadi. Oke. Terima kasih. Ayo. Keren ini tempatnya, mirip kalau ya bintang 3 lah kalau untuk kasih tahu. Nanti saya buatkan kolam renang jadi bintang 4 dong. Oh, mantap. Oke, tadi kita sudah jalan Kang Yudi ya ke melihat peternakan domba yang Kang Taufik sama TRT. Itu luar biasa, Sangat modern keren, modern sekali banget. gitu ya. Bersih, nggak seperti kandang domba yang kita tahu gitu ya. Ini bersih, terus kayak bintang 3 gitu gitu. Nah, ini Kelas hotel lah ya. ini pokoknya pengalaman baru, terutama buat saya juga, mungkin buat teman-teman juga. Ternyata kandang domba bisa dibikin kayak gini gitu. Topik sama ibu manajemennya boleh dong kasih kiat-kiat khusus ke rekan-rekan pengen seperti ini tuh atau ada kiat-kiat khusus harus seperti apa? Kata-kata mutiara lah. Jadi kata-kata mutiaranya itu kita harus selalu optimis. Itu aja satu sebenarnya. Optimis. Jadi optimis selalu melihat bahwa selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Walaupun sesempit apapun, kita pikirnya ini adalah tantangan, ini harus kita challenge, kita harus buktikan bahwa kita bisa. Nah, itu kesempatan yang kita dapatkan itu belum tentu datang kedua kalinya. Tapi kita yakin bahwa kesempatan itu pasti datang bertubi-tubi kalau saya. Keren. Kedua kalinya nggak mungkin, tetapi saya kesempatan itu datang bertubi-tubi asalkan kitanya siap. Kitanya siap dan Jadi rumus sukses itu adalah keberuntungan dan kesiapan. Oke, keberuntungan dan kesiapan. Ya, kita memang harus beruntung. Tetapi kalau kita tidak siap, Iya. kita nggak bakalan sukses. Betul. Tetapi kalau kita sudah beruntung, ternyata kita siap. Nah, Alhamdulillah kombinasi nanti yang bagus bisa gitu, jadi yang lengkap. sukses. Itu ya. Saya hari ini duduk di samping mamai beruntung banget tapi belum siap. Oke gitu ya rekan-rekan kunjungan kita kali ini bersama Kang Taufik dan Ibu Erti. Terima kasih atas waktunya. Hatur Sami-sami. nuhun. Kapan-kapan kita siapapun boleh berkunjung ke ini wilayahnya mana? Lupa saya belum nanya. Ini lingkungan Kebon Kebon Sere, Sere. Kelurahan Cipamengpe. Kelurahan Cipamengpe. Ini Sumedang sebenarnya Selatan, dulunya sudah terkenal di Google Maps-nya sudah ada. Lembah Kampung Kuring. Lembah Kampung Kuring. Nah, Pokoknya kalau anak peternakannya, Katoka lah ya. Iya. kalau peternakannya Perisai Langit Farm. Perisai Perisai Langit Langit Farm Farm. harus diingat. Terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi. Rekan-rekan, itulah podcast episode yang ke-6 bersama Kang Taufik dan Ibu Erti. Tentunya banyak sekali motivasi ya yang Iya. bisa kita ambil. Kapan-kapan kita akan berkumpul di sini. Jangan lupa tetap mengedepankan hashtag yang selalu kita kedepankan, yaitu tetap kudu akur jeung dulur hade jeung baraya tentunya. Dan tentunya jangan lupa tetap santai, serius dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu manajemen, Kang. Nuhun Sukses pisan. selalu. Terima Oke, kasih. Bapak Kukis.